皆さん応援してください。よろしくお願いします。Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Tokusatsu. Dan gak kerasa nih teman-teman, ini adalah episode Tokusatsu ke 199. Satu episode lagi menyentuh 200, berarti udah hampir 200 episode Agan Reza menyebarkan info-info soal Tokusatsu, terutama juga Kamen Rider di konten Tokusatsu ini. Luar biasa teman-teman. Dan sebelum memulai episode Tokusatsu kali ini, Ana disponsorin sama Sasword Distro dengan kaos Kamen Rider Agito. Keren banget nih, wow ya. Kalau kalian pengen juga nih kaos Kamen Rider Agito, terutama buat kalian yang ngefans sama seperti Ana, silahkan kalian kunjungi Sasword Distro ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi, oke? Oke, di episode Tokusatsu ke 199 ini Ana mau bahas soal Kamen Rider Agito. Jadi kemarin itu tepatnya tanggal 28 Januari itu adalah perayaan 20 tahun Kamen Rider Agito. Pastinya kalau udah bahas Kamen Rider Agito, Ana pastinya semangat banget ya. Karena ini pastinya kalian juga udah banyak yang tahu Kamen Rider Agito adalah Kamen Rider favorit Agan Reza banget ya. Jadi episode pertama dari Kamen Rider Agito itu tayang tanggal 28 Januari 2001 ya. Gila, 20 tahun men. 20 tahun loh ya. Jadi ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit pastinya soal si Agito ya. Jadi kenapa Agan Reza suka banget juga sama Agito. Nah kalian juga bisa tahu alasannya di episode Tokusatsu kali ini. Walaupun Anda nggak jabarkan semua banget ya, karena main konteks kita bukan ke situ teman-teman. Kita di sini cuman ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya sebagai pengawal ya. Jadi kenapa Agan Reza bisa suka banget sih sama Agito? Kalau ditanya seperti ini juga, jujur Anda juga bingung teman-teman ya. Jadi bingung kenapa? Karena yang satu ini seperti cinta yang sulit dijelaskan gitu ya. Kalau misalkan ditanya gitu, misalkan kenapa suka Faiz? Keren ridernya, futuristik segala macam. Ada gitu alasannya. Tapi kalau yang ini tuh kayak susah banget gitu ya. Apa mungkin terlalu banyak gitu ya. Jadi padahal awal banget Ana sukanya sama Faiz ya, yang saat tadi Anda sebutin ya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu sih jadi Agito ya. Rider sampai mati ini pokoknya Agan Reza Agito ya. Tapi Faiz masih masuk list terfavorit ya. Dan ngomongin dari bentuk aja ya, si Agito ini menurut Anda sih Anda suka ya. Di sini karena Agito itu Kamen Rider banget ya. Ini bener-bener rider banget lah. Pokoknya ya matanya bulat, ada tanduknya, itu udah bentuk Kamen Rider banget yang universal gitu, mewakili gitu ya. Dan juga sampai kemarin ramai banget juga kan tuh soal Kuga RX kan itu. Agito dibilang Kuga RX itu, Kokoro itu sakit banget tuh ya dibilangin Kuga RX Agito itu ya. Masa sih Agito aja nggak tahu gitu ya. Dan openingnya di sini menurut Ana luar biasa mantap dan sangat memorable ya. Openingnya kan Ready to Go, Come Zero, Kamen Rider Agito. Dan itu selain opening ada soundtrack juga yang membekas menurut Ana. Jadi seperti Machine Tornado dan juga ada Deep Breath kan, itu kalau lagi gelut udah mau menang Deep Breath biasa lagunya ya. Terus juga apalagi ya, faktor-faktor yang Anda suka bikin Agito ya. Walaupun sulit dijelaskan tapi di sini Anda ngejelasin ya. Jadi rider kicknya menurut Anda sih keren abis ya, dimana tanduknya itu kebuka. Jadi nggak selalu pakai tanduk kebuka si Agito itu ya. Jadi tanduk kebuka itu saat dia rider kick doang. Itu menurut Anda konsep yang luar biasa. Dan sekarang kita ngomongin soal ceritanya. Ini menurut Anda ceritanya juga sangat-sangat oke ya. Soalnya di sini menyinggung prinsip ketuhanan dengan adanya seperti gambaran penciptaan, terus ada manusia, ada monster gitu kan. Itu out of the box banget gitu ya. Itu sama seperti kayak di Alkitab mungkin ya. Ini luar biasa sih. Ini prinsipnya walaupun apa ya, bisa dibilang agak sensitif juga ya, tapi itulah yang membuat si Agito ini unik ya. Itulah singkat aja ya kenapa Anda suka sama si Agito ya. Pokoknya singkat doang, itu tadi Anda kasih tahu ya. Jadi kalau mau panjang lebar di breakdown satu persatu itu mungkin bisa jadi 1 jam Pak Tokusatsunya ya. Kalau ada yang suka sama Agito sama seperti Agan Reza juga, silahkan kalian komentar di bawah. Biasanya udah fans-fans yang sudah old nih ya yang suka sama Agito ya. Tapi menurut Anda sih ini wah, Agito the best lah, keren banget ya. Komentar di bawah ya. Pokoknya kalau kalian juga suka sama Agito, bro Agan Reza banget lah, asik. Nah, kalau kalian ada yang belum nonton Kamen Rider Agito, keterlaluan banget ente ya. Jangan karena ini jadul kan, tahun 2021, males, gambarnya burik, merasa nggak worth it untuk ditonton. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Padahal ini menurut Anda unik sekali ya, dan seru banget lah pokoknya ya, dan seremnya juga ada gitu ya. Worth banget lah untuk ditonton nih ya. Kalau ada Blu-ray pack-nya juga Anda mau beli malah ya.
Cari-cari di mana Pak ya? Di Amazon mungkin. Oke, dan langsung aja kita masuk ke main konteksnya juga di sini untuk memperingati 20 tahun penayangan Kamen Rider Agito. Si Bandai ini siap mengeluarkan Complete Selection Modification Altering, oke, yaitu belt Kamen Rider Agito yang dikhususkan untuk orang dewasa. Jadi namanya bukan Agito belt ya, namanya itu Altering. Nah, bagi yang belum tahu namanya Altering ya. Kalau sebelumnya kan si Kuga itu Arkel ya, sekarang Altering, oke, bukan Agito belt. Jadi tahu kan sekarang. Dan sesuai yang Anda bilang tadi, ini itu kategorinya adalah Complete Selection Modification atau CSM ya, yang dikhususkan untuk orang dewasa. Nih, ini khusus banget buat fans-fans yang zaman old yang sudah mengidolakan Agito sama seperti Ane ya. Kan nggak mungkin gitu pakai versi DX ya sekarang ya. Jadi sekarang untuk yang dewasa-dewasa sudah bisa melampiaskan seperti menjadi Agito gitu ya. Pokoknya di sini kita bahas ya satu persatu ya. Jadi promosinya juga ini langsung dengan main aktornya, yaitu si Sugami Soichi yang diperankan oleh si Toshiki Kasu, abangku ya jelas di sini. Jadi si abang Toshiki Kasu di sini udah umur 42 tahun, tapi makin kesini makin muda. Dan kemarin juga sempet geger juga karena si Toshiki Kasu ini lagi reply tweet sama Hiroaki Kato kan, temannya si Daisuke sama si Genki ya, yang musician itu. Jadi katanya si Kato-san itu ngajak si Toshiki Kasu ini ke Indonesia katanya ya. Katanya si Toshiki Kasu juga sempat excited di situ karena katanya banyak fans-fans Kamen Rider Agito katanya di Indonesia ya. Pokoknya cepetan datang lah bang, ayolah. Kalau aku ketemu kayaknya nangis, terharu saya. Oke, langsung kita bahas GSM-nya ya teman-teman. Jadi di sini banyak sekali fitur-fitur GSM-nya. Jadi di sini Anda sambil lihat gambar ya. Waduh, ini excited banget teman-teman. Oke, jadi posternya seperti ini, keren banget ya. Jadi ini perayaan 20 tahun dan juga ini angka nolnya ini kayak omega gitu ya, keren ya. Terus lanjut, nah ini dia tampak depan, tampak ketika lampu mati, dan juga tampak samping dan tampak belakang. Kira-kira seperti ini, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang dibikin lebay, pokoknya tetap menjaga originalitas saat serialnya tayang ya, pokoknya bentuknya kayak gini. Dan juga di sini memungkinkan sekali untuk berubah menjadi berbagai macam form Agito. Jadi ada flame, ada ground, ada storm, ada trinity, ada shining, ada burning ya. Mantep nggak? Oke, dan juga selain si altering tadi, kita dapat satu part untuk berubah menjadi Kamen Rider Agito yang burning sama shining ya. Jadi kayak attachment gitu di tengah beltnya ini ya. Jadi sama kayak Kuga juga ketika mau berubah jadi ultimate ya. Jadi dia pakai si yang kayak emasnya gitu kan. Ini juga sama teman-teman ya, kayak pakai bundaran ini. Kalau versi DX-nya ini dia seset sama senjatanya si Shining yang kayak dua pedang itu teman-teman. Oke. Jadi di sini ada poin-poinnya. Jadi Anda bakal bahas satu persatu ya. Jadi ini banyak ya. Tolong kalian simak sampai habis. Jadi ini juga bisa jadi panduan bagi kalian yang mau beli CSM Agito. Kira-kira worth it nggak sih? Nah, di sini Anda juga udah belajar, udah lihat fitur-fiturnya, udah Anda translate semuanya ini yang bahasa-bahasa Jepang, bahasa Dewa dari situs Bandai-nya. Jadi di sini Anda tinggal bahas, kalian juga tinggal simak. Menurut kalian worth it nggak? Kalau kalian merasa punya uang, merasa punya budget khusus, ya silahkan ya. Kalian putuskan setelah nonton video ini. Jadi poin satunya di sini, versi CSM-nya ini akan diperlengkapi dengan sensor infrared di depan bagian belt ya, di sini nih teman-teman. Dan akan teraktivasi ketika kalian memperagakan henshin pose-nya. Gila. Jadi ini hampir sama kayak Kuga ya, ada sensornya gitu. Teman-teman, ketika tangan kita lewat, dia akan teraktivasi atau mengeluarkan suara si beltnya. Ini juga udah diperlihatkan langsung sama si Toshiki Kasu kan, ketika dia set gini, langsung dia itu teraktivasi beltnya. Jadi posenya itu ketika pose pertama ketika gini nih, set ya, bukan ketika gini atau gini ya, pokoknya ketika gini, ketika tangan yang kanan kita nutupin si belt bagian kirinya gitu teman-teman ya. Oke, dan dengan menekan dua tombol di kedua sisi belt di sini ya teman-teman, jadi dia itu akan mengeluarkan suara perubahan utamanya. Jadi di sini Anda sambil cabut aja ya. Ini versi DX Anda ya teman-teman. Nih, ini masih terawat banget tuh ya, sama kayak punyanya si Toshiki Kasu-san kan, bagus banget, mulus banget, agak reset juga dong ya. Oke, jadi nanti sensornya tuh di sini nih. Oh, tuh di bagian ini kan kalau di X kosong ya. Kalau ini nanti bakalan jadi sensornya nih. Terus ini nanti kedua tombolnya bisa teraktivasi ya. Jadi kan kayak cek, gitu. Dan sensornya itu nggak cuman hanya di sebelah kiri aja teman-teman, tapi di kanannya juga ada. Di sini nanti bakal jadi sensor juga. Wow, keren banget kan? Nah, kalau si Kamen Rider Kuga itu kemarin itu sensornya cuma satu di sini ya. Kalau sementara si Agito ini ya katanya bakalan dua ya. Nah, untuk di sini itu untuk apa?
untuk sensor untuk jadi si burning foam teman-teman ya, burning atau shining ya di sini. Karena kan Henshin pose-nya juga beda kan, ketika si Sugami Soichi jadi burning atau shining kan gini set terus gitu kan set. Nah gitu nanti sensornya bakal terdeteksinya di sini gitu. Itu sih yang luar biasa ya, sensornya sama tombolnya ini dua, gak cuman suara perubahan doang tapi nanti bakal ada suara macam-macam. Oke, lanjut kita ke poin kedua teman-teman ya. Poin kedua, nah ini dia poin kedua. Poin kedua ini katanya belt ini akan diperlengkapi juga dengan 12 lampu LED. 12 coy. Gila ya. Udah mau RGB Pak ya, tinggal pasang di PC kalian tuh ya. Pokoknya di sini dengan 12 lampu LED untuk merepresentasikan masing-masing warna untuk setiap foam Agito. Kita tahu juga foam Agito kan di situ banyak gitu ya. Misalkan kalau ground anggaplah kuning, kalau flame anggaplah merah, kalau storm anggaplah biru gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau contohnya lagi teman-teman yang paling epic ini adalah warna putih yang terang untuk satu scene yang sangat memorable, di mana si Soichi ini muncul kan di tengah kegelapan dan sudah memakai beltnya yang ada yang terang banget loh ya. Itu kayak episode 1 kalau nggak salah ya, episode 1 Kamen Rider Agito gitu kan, dia muncul dari gelap terus udah pakai beltnya terus terang banget kayak center Pak di situ ya. Nah, fitur itu bisa kalian mainkan nanti di versi CSM-nya. Jadi kalian nggak usah penasaran lagi di filmnya. Waduh, gue jalan gelap-gelap malam-malam bisa tuh kayak gitu. Bisa banget di CSM-nya ya. Luar biasa di sini. Ini juga terjadi ya pas dia comeback di serial Kamen Rider Zio, pas mau nyelamatin si Tsukuyomi, si Toshiki Kasu kan, atau si Sugami Soichi kan muncul di kegelapannya itu udah pakai beltnya terang-terang gitu. Itu epic banget sih teman-teman. Keren lah di situ. Oke, seperti itu dan kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga adalah mana nih? Nah, ini poin ketiga ya. Pokoknya Anda translate aja, kalian dengerin aja ya. Jadi di sini banyak sekali yang diperbagus untuk versi CSM Altering ini ya. Dibandingkan dengan versi DX-nya dulu yang bernama Triple Flash. Jadi ini namanya itu Triple Flash, teman-teman ya. Bukan DX Altering tapi Triple Flash di sini ya. Triple Flash Belt bisa dibilang ya. Pokoknya ini rilisnya itu tahun 2001 ya tuh. Oh, 2000 malah. Bandai 2000 made in China. Gila ya, memorable sekali. Belum di review, kalian tungguin aja. Oke, seperti itu. Jadi di sini banyak sekali yang dimodifikasi seperti yang Anda bilang, tombol-tombol tadi ini ya, tidak hanya mengeluarkan suara perubahannya, tapi bakalan ada suara-suara yang unik gitu ya. Jadi ketika selain suara perubahan, suara seperti senjata ketika diaktifkan, misalkan ketika kita ngeluarin pedangnya si Flame gitu ya, shing gitu, ada suaranya di situ. Terus suara pas tanduknya si Agito keluar, ada juga shing gitu. Terus ada lagi sampai suara pas Soichi mendeteksi unknown juga ada ya, yang kayak shing gitu. Itu ada loh. Gila ya. Jadi semuanya ini juga direkamnya secara baru ya, bukan recording lama terus di-replace ke CSM-nya, tapi ini semua direkam baru di balik studio sana ya. Luar biasa ya. Dan juga beberapa suara spesial pastinya untuk gerakan khusus. Misalkan si Agito kan suka tok gitu kan. Jadi mungkin ada suaranya gitu. Luar biasa ya. Mantap nggak? Iyalah, mantap lah. Oke, kita lanjut ke poin keempat ya. Poin keempatnya ada apa nih? Nah, ini dia poin keempat ya. Untuk poin keempat teman-teman, ada juga beberapa rekaman dialog suara yang langsung didubbing oleh Toshiki Kasu ya, yang berperan sebagai Sugami Soichi ya. Semuanya juga direkam kembali agar lebih baru ya. Jadi mungkin direkamnya baru-baru kemarin ya, sama si aktornya langsung, sama si abangku langsung ya, masih Toshiki Kasu. Jadi tombol-tombol dialog yang ada di serial Kamen Rider Agito, misalkan Henshin gitu, atau misalkan apa gitu, mana sanya kan suaranya agak cempreng gitu kan si Sugami Soichi gitu ya. Jadi pokoknya di sini ada suaranya si suara abangku pokoknya di versi CSM-nya ya. Jadi kalau kangen ya tinggal nyalain CSM-nya gitu. Ya, kalau sebelumnya kan nggak ada si Kuga ya, karena alasannya juga sama Joe Odagiri ya, susah lah teman-teman. Kalau sekarang kan ada ya, si abangku kan gampang dipanggilnya gitu. Itu dia tombol dialognya. Dan sekarang untuk poin terakhirnya adalah poin kelima ya. Jangan lupa juga di sini versi CSM-nya juga diperlengkapi dengan BGM yang sangat memorable di serial Kamen Rider Agito. Wah, gila. Mantap. Jadi di sini pastinya di versi beltnya ini teman-teman udah ada dialog, udah ada suara Henshin banyak, udah ada LED, terus ada tadi apa? Suara-suara gerakan khusus, suara keluar senjata keluar segala macem. Ini masih ada lagu dong. Gila nggak? Ya. Jadi selain opening Kamen Rider Agito, pastinya ada seperti lagu-lagu Believe Yourself, ada Deep Breath, Machine Tornado. Gila, banyak banget. Gila, ini gaya parah lah. Mantep lah fiturnya teman-teman ya.
Jadi tadi kan Ane seperti mengagung-agungkan seperti wah keren banget nih CSM. Tapi kaitannya sih ada rumor kekurangannya dari versi CSM Agito ini adalah tidak ada dinamo, teman-teman ya. Jadi tim produksi itu seperti berdebat katanya sih susah memasukkan dinamonya kan. Kalau belt-belt ini kan pakai dinamo teman-teman, biar ada kipasnya muter. Seperti si Kuga, Ichigo kan ada dinamonya, ada muternya gitu kan. Cing gitu kan. Nah sebelumnya CSM Kuga juga ada dinamonya muter kayak gitu teman-teman ya. Katanya sih Agito ini nggak ada ya, karena itu seperti apa ya, kayak mengorbankan fitur dinamonya itu untuk bikin LED-nya itu lebih bervariasi di CSM Agito itu. Tapi Anda nggak tahu ya, soalnya belum ada demonya sama sekali. Karena yang diperagakan sama si Toshiki Kazu di channel Bandai juga itu adalah dummy-nya. Versi dummy-nya, belum ada versi demonya segala macem yang diperagain sama orang Bandainya langsung ya. Ditunggu aja lah teman-teman ya. Oke. Dan seperti itulah penjelasan Ane. Kalian juga bisa langsung lihat promosinya langsung di channelnya Bandai dan langsung diperagain sama Toshiki Kazunya ya. Kalian bisa langsung aja lihat di situ teman-teman. Oke, di situ sekitar 6 menitan lah. Kalau Anda react kayaknya bakal kena copyright. Dan harga si CSM Altering ini bakal seharga 29.700 yen. Dan rilisnya ini akhir tahun ya, September 2021. Masih lama. Jadi kalau kalian gun review belum keluar Pak ya, September 2021. Menurut Anda sih estimasinya bisa sampai Desember malah ya. Waduh, jangan sampai 2022 aja ya. Lama banget Pak, hampir setahun ya. Dan pastinya kalian nanya kan, Agan Reza beli nggak nih? Ya masa gitu ya, punya abang sendiri nggak dibeli gitu ya. Anda pokoknya sudah pre-order di salah satu seller pokoknya ya. Udah langsung hari ini Anda pre-order tadi. Mantap. Pokoknya kalian tinggal ditunggu datang aja ya. Masa abang sendiri nggak dibeli ya? Gengsi dong ya. Dan fixnya sih harganya mungkin kalau dirupiahkan sekitar 5 jutaan lah ya. Anda sudah lihat banyak seller juga di sini open pre-order dengan harga 5,4 juta sampai 5,8 juta ya. Jadi kalian tinggal ikutan lah di seller-seller kesayangan kalian. Biasanya DP-nya itu minimal 2 juta ya. Pokoknya Agan Reza sudah ya, sudah tenang, saya tinggal tunggu datang aja. Tinggal kalian nih yang memutuskan ya. Kalau Anda sih nggak pikir panjang Pak ya, karena ini CSM atau belt abangku ya langsung aja ya. Mau tadi nggak kekurangan yang ada di dinamonya segala macam ya, peduli amat ya. Kalau Anda suka ya langsung aja sikat gitu. Oke, jadi ditunggu aja. Kalau nanti datang nanti Anda info-infoin ya. Masih lama kok, setahun lagi ya. Oke, jadi sekalian juga sambil memperingati anniversary 20 tahun Agito ini, udah banyak banget soal Agito yang dibahas di channel Agan Reza ini pastinya ya. Jadi nggak apa-apa ya, Anda sebutkan lagi satu persatu biar nggak terlewat ya. Pokoknya di sini udah banyak nih Agito dibahas sama Agan Reza. Pertama di sini ada game Agito. Di sini game Agito yang PS1 di sini sudah lengkap dan sudah tamat, sudah lengkap semua karakternya. Kalian juga bisa cek, bisa jadi walkthrough juga di situ. Anda sambil ngasih tips lah gimana dapetin karakter ini, karakter itu ya. Pokoknya karakter paling terakhir itu kan Kamen Rider G4. Jadi paling terakhir itu gameplay Kamen Rider G4, kalian cek ya. Dan kedua ada game Kamen Rider Seigi no Keifu ya. Itu kan salah satunya pemeran utamanya Agito ya. Dan itu juga udah tamat juga ya, udah sampai dapat signing formnya Anda di situ. Jadi bisa jadi walkthrough juga. Sekali lagi buat kalian yang mau namatin kan, secara ini game Jepang sulit. Aku nggak ngerti kan ya, langsung aja nonton yang channel Agan Reza gitu. Dan ketiga ada game Kamen Rider Climax Fighter ya, yang bedah Heisei Rider yang udah Kamen Rider Agito ya. Itu menurut Anda mantep banget, salah satu karakter favorit Anda banget. Belum dapat final formnya tapi itu udah dewa banget ya si Agitonya. Pukulannya sakit banget dan itu kelebihannya si Agito itu HP-nya tebel banget Pak ya. Kalian cek lah pokoknya. Terus juga ada bahas-bahas Anda buat episode 31 dan 32 Kamen Rider Zio ya. 31 32 bukan ya? Pokoknya kalau salah dikoreksi ya. Pokoknya yang episode Zio yang si Agitonya comeback ya. Jadi menurut Anda di sini 2 episode terbaik dan kalian harus cek juga di situ si Sugami Soichi juga comeback ya sama si Manasan sama si Omuro-san di situ. Terus juga ada review Ride Watch-nya Agito teman-teman di situ ya, dimasukin ke Ziku Driver seperti biasa, kalian juga cek ya. Terus juga ada gameplay Kamen Rider Agito yang Trinity Form di game Kamen Rider Super Climax Heroes, kalian juga bisa cek di situ. Itu juga karakternya GG po ya. Jadi nggak usah pakai Shining, nggak usah pakai Burning, udah Trinity juga cukup ya, gitu ya. Dan untuk serialnya seperti misalkan Gan bahas keseluruhan dong Kamen Rider Agito ya, didiskusi santuin. Anda belum mau bahas sih bisa dibilang ya, karena masih menyusul, karena Anda pengen semaksimal mungkin juga ya ketika mau didiskusiin santuy gitu ya. Dan lukisan Agito juga kan kalian tahu kan, terkenal banget itu ya. Lukisan Agito juga
kayaknya coming soon pengen Ane jelasin dan pengen Ane breakdown ya, karena itu unik banget konsep lukisannya, ada arti-artinya gitu ya. Masih lama sih kira-kira ya, pokoknya Ane mau maksimalin dulu. Ane juga sedikit, mohon maaf agak sedikit lupa-lupa Pak. Agito Ane udah nonton 2 kali tapi masih lupa Pak, udah tutup sama serial-serial sekarang yang begitu banyaknya ya, harus teoriin cyber lah segala macam ya. Oke teman-teman, seperti itu aja, terima kasih banyak. Itulah dia seputar Agito, terutama soal si CSM-nya yang itu yang altering. Kalian boleh diskusi apa yang kalian suka soal Agito ini teman-teman, yang kalian gak suka juga boleh, nggak apa-apa. Terus juga menurut kalian untuk CSM alteringnya tadi, fitur-fiturnya Anda sudah bahas, menurut kalian gimana? Worth it nggak untuk dibeli? Worth it nggak dihargain seharga 5 jutaan ini ya? Kalian komentar juga di bawah. Oke, pokoknya segala hal tentang Agito komentarin di bawah ya, jangan OOT pastinya. Terima kasih teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe pastinya, dan yang pasti believe yourself, oke?